Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan produksi jagung untuk benih yang langsung disalurkan kepada pihak pembeli dengan skala besar. Terkait dengan hal tersebut, DKPP Kabupaten Pekalongan mendatangkan tenaga ahli untuk mendampingi dan mengawal proses pengerjaan on-farm produksi jagung untuk benih. Profesor Yudi yang telah lama berkecimpung di bidang nutrisi dan enzim tanaman dihadirkan di tengah-tengah penyuluh untuk memberikan arahan teknis budidaya dan alur serapan hasil produksi. Selain berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jagung benih, DKPP Kabupaten Pekalongan juga terus bersinergi dengan semua pihak untuk melangsungkan pertanian sustainable. Berikut liputannya. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan kunjungan Profesor Yudi ke Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah pada siang hari ini tadi kita ada giat training penyuluh pertanian Kabupaten Pekalongan, dan alhamdulillah juga saat ini kita di tengah-tengah kita ada Profesor Yudi yang akan bermitra dengan Pemkab Pekalongan umumnya dan petani di Kabupaten Pekalongan khususnya untuk pengembangan perbenihan jagung. Jadi kita nanti mau bekerja sama dengan Profesor Yudi untuk memenuhi kebutuhan benih jagung dari yang kita buat kita sendiri. Harapannya ke depannya bagaimana, Bu? Harapannya biar nanti untuk penanaman jagung di Kabupaten Pekalongan kita bisa menyediakan benih jagung dari produksi kita sendiri sehingga kesejahteraan petani kita meningkat. Kalau kita lihat benih yang berlabel harganya sudah mahal, tapi dengan adanya profesor nanti kita diajari ada bibit jantan, betina, ini nanti kita ajari semua sehingga benih kita juga tidak levelnya sama dengan benih yang sudah berlabel. Itu. Terkait untuk keberlanjutan pertanian padu dan terorganisir itu bagaimana, Bu? Ya, matur nuwun. Ini kebetulan juga Profesor Yudi juga menyampaikan pertanian organik tadi. Dan saat ini kita di masyarakat untuk semuanya, untuk produk-produk yang organik sudah amat sangat diminati oleh masyarakat kita, sehingga kalau di kita di Dinas Pertanian untuk produk organik itu amat sangat bermanfaat. Yang pertama jelas kita membenahi tanah kita, karena kita tahu tanah kita sudah kurus, basah. Kemarin kita uji coba di Resesi, Lebak Barang itu semuanya kurus. Jadi kita terlalu banyak penggunaan pupuk kimia. Nanti dengan kerjasama kita untuk memulai semuanya dengan organik, baik itu padi, hortikultura yang organik. Di sisi lain yang pertama tanah kita akan subur kembali. Yang kedua tubuh kita sebagai konsumen juga akan menjadi sehat, karena dengan pupuk organik itu yang pertama menghemat kebutuhan pupuk kimiai yang sekarang mungkin kebutuhannya sudah amat sangat tinggi ya. Kalau tidak dipupuk organik kita mau gimana, tanah kita mau gimana. Jadi kita kembalikan semuanya ke yang ramah lingkungan ya, itu. Siap. Ya. Itu saja, Bu. Nggih, Prof, menyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan saya Tri Yudi Soekartono, biasanya disebut Yudi Organik. Sekarang diamanahkan Allah mendapat gelar profesor, sehingga saya harus turun ke bawah karena saya nggak mau ada asumsi bahwa profesor hanya just paper atau di belakang meja, hanya retorika dengan teorinya. Tapi saya lebih peduli ke masyarakat di bawah. Karena apa? Masyarakat harus didampingi, Mas. Masyarakat petani tidak harus dibiarkan, karena penyuluh pun, tenaga penyuluh masih kurang di Indonesia ini. Dengan cakupan lahan yang luas, dengan jumlah penyuluh yang ada, bisa tanyakan Bukadi juga masih kewalahan untuk mengcover standar yang diterapkan. Harapan besar saya turun ke Pekalongan ini supaya bisa memberikan sumbangsih, amalkan ilmu saya kepada masyarakat hari ini di Pekalongan, dan di dekade sebelumnya udah banyak saya turun ke beberapa daerah. Jadi intinya kami bersepakat dengan Bu Ari sebagai kepala dinas dengan Bupati
untuk bisa mengangkat sosial ekonomi masyarakat dengan apa? Dengan cara memberikan plasma penanaman benih jagung jantan betina lahirnya F1, dan itu ada kontrak harga di depan. Terus kita kasih benih jantan betina gratis, terus penjaminan harga, pendampingan secara penuh, dan pupuk kita ada kita kasih pinjam atau yarnen, dan imbal panen. Nanti untuk cabut bunganya dari kami pun gratis, kita biayai oleh petani yang tenaga kerjanya tapi biaya dari kami. Terus saknya pun gratis, transportasi gratis. Nah, harapan kami adalah petani per hektar bisa mendapatkan margin net itu 5-7 juta. Dengan angka segitu bisa mengangkat sosial ekonomi petani, dan ini tidak cuma 1-2 kali musim tanam, tapi long term atau sustainable, jadi terus berkelanjutan. Itu Mas. Ya. Secara umum untuk pertanian sustainable sendiri bagaimana Ibu? Kalau kita pertanian yang berkelanjutan itu pertanian, pokoknya yang penting seperti Pak Prof yang tadi disampaikan, karena organik masih banyak diminati, kita sudah mulai lifestyle-nya ya sudah mulai kembali ke alam, kembali ke organik. Sekarang sudah banyak yang sadar dengan mengkonsumsi semua yang organik, tubuh kita juga itu akan sehat, tidak kecil-kecil sudah sakit gula, sudah sakit, tapi dengan kembali ke organik, harapan kami kita hidup dengan sehat, aman, dari pangan kita juga aman. Untuk Prof sendiri, langkah selanjutnya Saya tetap akan mengamalkan ilmu saya, dan matur suwun kepada Bu Ari telah menyediakan meluangkan waktunya dengan fasilitas beliaunya. Saya diperkenalkan dengan penyuluhnya, dan insya Allah Oktober Bu ya kita mulai start ya, karena ini udah mulai pada musim tanam padi. Dan satu closing statement saya Mas, saya bercita-cita ada 2 closing statement saya. Satu, yang aku iso gawe gumuyung ning petani kuwi kamulyan ning uripku. Keduanya, saya akan mengusung petani Indonesia berdaulat dan bermartabat. luar biasa. Terima kasih Prof. Dari Pekalongan, Handunowari mengabarkan.